minus ya itu. Karena bagian PI min D-nya 0. Apa rumus F-nya? Nah, kalau yang di bukunya 48, apa F-nya yang salah? Apa inputannya ini? Ada yang ini salahnya di mananya itu? Kalau di mana 14? Jauh banget. Gimana? Enggak dia, ya enggak melibatkan kita gitu. Kalau berarti ada satunya yang salah itu. Enggak, ada satunya dapat satu dari mana? Ada satu dapat satu. Mungkin ada satunya ya. Tapi ada satunya satu dapat dari mana tadi ya? Ada. Nah, itu ada satu tuh. Itu dari itu terus dia kan punya sih. Dia punya void. Itu pembuatan ini kan pembuatan ini sih datanya kan ada satu-satu di ini kan ini pembuatan ini Gimana sudah penyebabnya apa? Sampai karena kalau saya lihat jauh sekali dia mungkin ada satunya kalau yang tadi NVI jelas kan kayaknya salah kan kemungkinannya kecil.
Kalau D-nya kan tadi dari maksimum sama itu juga sudah, berarti lambdanya itu yang salah di lambdanya agak itu. Nah sekarang lambdanya itu carinya dari cek apa pas yang lambda apa lambda 1 tadi. Tapi kalau F-nya sudah benar kan motifnya kan, F-nya berarti problemnya di lambdanya itu berarti enggak. Kalau F-nya sudah benar. Oke, sebentar silakan dicari, ganti dulu berarti. Berikutnya siapa? Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan example 11.4.2, yaitu uji signifikansi keberhasilan korelasi kanonikal setelah uji yang pertama. Melanjutkan analisis tentang korelasi kanonik untuk data kimia pada tabel 10.1 dengan 3 variabel Y dan 9 variabel X. Dalam kasus lambda 2, kita memiliki perbedaan antara uji Will dengan F. Uji yang didasarkan pada lambda tidak signifikan, sedangkan uji F mencapai signifikansi. Hal ini menggambarkan perlunya memeriksa nilai kritis untuk uji apabila nilai p-value untuk uji perbedaan mengkaji nilai nominal alfa. Dari pengujian menggunakan lambda disimpulkan bahwa hanya R1 yaitu sama dengan 0,9899 yang signifikan. Ukuran relatif dari korelasi kanonik kuadrat itu ada 0,980, 0,908, dan 0,214. Akan menunjukkan dua dimensi hubungan tetapi tidak dikonfirmasi oleh uji Will. Mungkin karena ukuran sampel yang relatif kecil terhadap jumlah variabel yaitu P tambah Y-nya sama dengan 12 dan X 19. Untuk hasil ujinya diperoleh tabel ini. Untuk mengilustrasikan informasi tersebut diperoleh nilai pada tabel 11.1 untuk K sama dengan 2 menggunakan samaan ini diperoleh lambda 2-nya 0,0725. Dengan K-nya 2, B-nya 3, dengan 9, dan S 19. Untuk nilai kritisnya, itu dari tabel A9 diperoleh 0,09. Untuk perkiraan F pada lambda 2 diperoleh seperti berikut. Untuk ujinya pakai Post-it, di sini diperoleh hasilnya sama seperti tabel yang ada di buku. Untuk rangkumannya yang ini. Apa dari sini jadi itu kesimpulannya apa? Apa jadi kesimpulannya di sini dari ini? Dari tabelnya kan kelihatan kan itu. Anda tinggal mau pakai tabel F untuk membandingkan pakai p-value.
Maka kalau pakai tabel ya Anda harus nyari, kalau approximate F kan pembandingnya pakai tabel F. Kalau pakai P value kan langsung udah kelihatan di situ ada P value nilainya itu. Iya. Yang K sama dengan 3. Kalau kurang dari 0,05 ditolak. Berarti ini yang K sama dengan satunya kan karena P value-nya kurang dari 0,0001 yaitu kurang dari 0,05 maka panelnya ditolak. Terus artinya apa? 11,17. Terus yang kedua, kalau Anda pakai 5%, Ditolak juga. untuk kalau yang ketiga, Diterima. nah terus jadi artinya apa itu? Diperoleh apa dari sana? Ini menyangkut ke contoh sebelumnya. Itu K1, K2, K3 artinya apa itu? Jikanya. Jadi sama-sama kalau pakai 5%, mana yang dikatakan jadi bertentangan itu? Kalau yang satu pakai lambda, lambda kan dibandingkan lambda 0,5 bersama mana itu? 0,05. Berarti itu harus ditolak apa diterima? Kalau pakai lambda, kalau kurang dari, ditolak apa diterima? Ditolak. Oh, jadi kalau pakai lambda sama pakai F kan beda kan? Kalau pakai M lebih besar itu menolak. Kalau pakai lambda kurang dari yang menolak. Itu berarti satu nada kan? Satu. Tapi kalau yang kedua, lambdanya lebih besar daripada lambda 0,05 kan itu. Nah ini sebenarnya Anda harus bikin F tabelnya juga sebenarnya kalau ingin lihat itu. Tapi kita langsung pakai P value ya, jadi yang F-nya itu. Jadi kalau pakai P value F, itu pertama kan ditolak, kedua ya ditolak, tapi ketiga diterima. Tapi kalau pakai lambdanya, yang pertama ditolak, kedua diterima, ketiga diterima. Nah itu berlawanan ininya di situ. Jadi karena aproximasi ya ada risiko butuh apa kalau dari aproximasi? Aproximasi biasanya pakai apa? N besar itu kalau di ininya aproximasi. Kalau di sini masih N-nya kan kecil kan sebenarnya, masih berapa N-nya? 19. 19. Jadi dari aproximasi sebenarnya cocok kalau datanya sudah besar itu. Kalau yang lambda kan bukan aproksimasi kan, dia eksaktes. Nah makanya pada saat kita pakai aproksimasi sebaiknya pada saat datanya besar. Maka di era sekarang yang datanya besar, kadang orang pakai aproksimasi aja sudah aman itu. Tapi kalau nggak jadi kayak gini, jadi ada perlawanan
Nah, Anda berarti pilih yang pakai F atau pakai lambda? Jadi kalau datanya masih sedikit, jangan pakai aproksimasi. Ini hanya untuk memberi pembelajaran bahwa memang enaknya aproksimasi apa? Anda cukup pakai F. Tabel F kan sejak belajar statistik pertama sudah diajari kan. Jadi metode statistik dulu kita kenal apa? Tabel C, tabel T, tabel T-square, tabel F. Maka banyak orang ingin memilih aproksimasi di bawah ke C, ke T-square, yang B kan di bawahnya ke T-square kan itu nantinya. Terus ke F. Tapi kadang pada situasi tertentu aproksimasinya itu masih jauh dari ya, karena sampelnya belum besar. Karena teori aproksimasi selalu gunakan teori N-nya mesti menunjukkan hingga itu besar. Jadi di sini kalau menggunakan yang lambda aja, berarti kita hanya yang satu kan yang signifikan kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa, ini yang berarti 0, yang ngitung R-nya gimana yang ngitung R? Oh 95 0,4, tapi sebenarnya kalau kita lihat di 1141 ya itu ya. Korelasinya 0,989, 0,95 sama 0,46 kan. Ya sebenarnya secara ini yang dua masuk masih layak kan. Kalau pakai F memang, tapi kalau pakai yang lambda kan dekat sekali kan itu ya. Tapi 0,7 sama 0,609 kan ya. Kalau lihat dari sisi kalau legalnya ya kayaknya masih bisa masuk kan. Makanya ini didetilkan kalau menggunakan tabelnya sebenarnya itu 0,725 sama 0,069 tabel A9 itu. Tadi sudah bisa ketemu belum masalahnya lambdanya? Yang ada sudah ya ini? Atau masih mau melanjutin apa? Udah. Kontekstualnya nggak ada yang punya Pak? Nyoba datanya banyak, responnya banyak, kita nyoba kanonikalnya belum nyoba. Nggak banyak sih Pak datanya. Data yang diperoleh cuma 35 Pak. Ya nggak masalah, misalnya D-nya 3, X-nya 3 ya nggak masalah kan. Mungkinnya 2 aja juga nggak apa-apa. Yang penting kanonikal apa? Harus set of variable. Berarti minimal harus D-nya 2, misalnya X-nya ya 2 kan sudah jangan D-nya 1, X-nya 1 lah, berarti itu korelasi biasa. Kanonikal berarti kan minimal ada cari kasus yang D-nya 2, X, atau dari soal. Diambil belum dari soal? Ada Pak. Nah, coba yang soal. Ada yang aneh enggak tadi misalnya berlawanan seperti ini. Coba yang soal. Silakan. Soalnya saya di sini mengambil soal latihan 11.9, itu menggunakan tabel 3.7.
Ini langsung pakai positnya diperoleh Ya. rangkumannya seperti ini, Pak. Ada yang berlawanan enggak? 0,0. Yang pertama signifikan kalau menurut Andra. Menurut F juga signifikan kalau pakai 5% ya, ini sama-sama 5% ya. Yang kedua, sama-sama nggak signifikan kan, tapi karena lambdanya lebih besar, F-nya lebih kecil dari F. Tapi kalau lihat ininya 0,5, ini kalau benar ya. Ini kalau ingin, itu ada lihat tabel F aja nggak? Kalau lihat F-nya kecil sekali 0,85, itu kemungkinan ya kalau diterima. Jadi kalau ini kebetulan senada dari dua K2. Jadi ada mengatakan ada 3, kok 3 ini? Apa? Ini 2 apa 3? 2, Pak. Karena tabel 3.7 itu cuma Y1, Y2, X1, X2, Pak. Enggak, di sini kok ada pengujian 3 korelasi kanon nih. Tabelnya belum diganti. Oh iya, belum diganti. Oke, nanti ya, ini kan karena copy paste jadi ini tentang apa ini? Tentang ada yang di sini. Tinggi badan dan berat badan anak laki-laki pertama sama yang kedua, Pak. Jadi yang D-nya apa? Tinggi badan. Katanya berapa? Tanyanya? Kayaknya berapa? N-nya berapa? Sebenarnya pakai Tuhan ada cari dari BPS saja bisa dapat data. BPS itu datanya bisa diambil. Karena yang penting ada kan ingin nyari apa, jadi yang bisa diambil terus lihat itu. Karena yang penting besok ujiannya saya minta ambil pilih sendiri nanti kemarin karena saya kasih data karena data multivariat itu banyak banget di mana-mana ini tinggal anda kan mau mana yang sebagai konteks ini ya sebagainya sana sebagai intinya. Ini contohnya apa ini? Kalau tadi balik, Y-nya apa? Walaupun soal dari buku ya tetap dipahami ya, biar Anda menginspirasi pada saat mencari data. Y itu anak laki-laki yang pertama ya, Pak. Y. Oh, 11 berapa tadi? Apa? Soalnya 11 berapa tadi? 11.9, Pak. 11.9. Oh, ini dari tabel 37. Oh, ini harus lihat tabel 37 tadinya. Y1-nya apa Y1-nya? Y1 panjang kepala anak laki-laki pertama. Nah, ini ada nggak? Mbok dikasih penjelasan di sini. Iya, Pak. Jangan cuma nyebut 3.7 lah, kan kamu bikin jadi menyusahkan orang kan harus lihat ke sana, bahwa ya Anda langsung tulis di sini gitu. Iya. Terus datanya juga ditampilkan. Jadi Y1-nya apa? Y1 panjang kepala anak laki-laki pertama. Ya nanti jangan itu ya ngomong ikut-ikutan. Ya lihat itu ya enggak, ya Anda harus menampilkan di sini tuh. Cuman begini petunjuk soalnya suruh ini tabel 3.7. Jangan ikut-ikutan terus di sini. Pada saat jawab ya Anda tampilkan ya tabel 3.7 itu. Ya satunya menyatakan apa, ya ini menyatakan apa. Gitu.
Ya, jadi supaya apa kita jadi bisa memahami ini nggak jadi tukang, nanti kita jadi tukang hitung data. Kita tidak bisa menghayati apa data yang kita olah. Yang penting ada Y1, Y2, ada satu Y2, saya bisa ngitung kanonikalnya, gitu. Harus dites itu. Ya, misalkan ini besok di ujian Anda betul-betul menghayati data yang Anda analisis ya. Jangan hanya kayak apa enggak. Di sini kan ingin lihat apa kanonical correlation between, ya, ini kan yang ini kan ini. Setnya cuma isinya 2 sama 2. Ini minimal kerja dengan canonical itu. Terus dibikin standar biasanya hasilnya apa? Yang standarisasi, yang B-nya apa? Ini ada X1, X2, X1 apa? Min K itu apa? Ini ada untuk yang B-nya mana yang B? Yang latihan 11.9 saya hanya mengerjakan sesuai contoh 11.4.2 tadi, Pak. Ya. Nah, perintahnya sama ya dengan ini, maksudnya sama-sama disuruh standarisasi. Kita diapain kalau standarisasi itu? Jadi kan ada namanya implementasi data standarisasi. Bukan persis contoh itu bukan kayaknya perintahnya. Sama perintahnya apa? Kalau enggak ya jangan terus sama. Ya memang kita bisa mencari soal yang sekarang dengan contoh satu itu ya kadang sama kan. Kalau untuk presentasi oke ya, itu ya. Tapi yang B-nya ya. Ya, jadi banyak yang menuju ke tabel 38 ya ini karena dulu kan tidak bikin canonical correlation ya. Coba sekarang yang standar seperti ini. Contoh nomor berapa ini dalam melakukan ini? Ada yang bagian contoh yang melakukan standarisasi ini seperti yang perintah yang B. Ada enggak? Yang berikutnya siapa ya? Iya kan kalau 11.5.1. kalau tadi ya canonical correlation oke sudah ya tadi contoh apa yang melakukan tadi sama ujinya kan. Cuma yang masih bermasalah kan tadi yang lambdanya itu yang pakai ROI-nya itu. Di sini kan yang pakai ini kebetulan. Oke, berikutnya siapa? Oke, silakan memunculkan yang ini standar. Ini jam berapa? Oke, nanti. Oh ya, presensinya sudah belum ya? Ini mungkin akan saya inikan dulu. Belum? Ya oke, ini presensi dulu nanti ini saya coba ini dulu.
Harusnya berenam apa berlima ini? Satunya siapa ini? Sakit. Nggak bisa megang HP. Itu kan. Apa sakitnya pening, pusing. Jadi, sakit selama masih hanya kayak rollingan masih bisa kan. Oh ini persensinya sudah berubah ini. Bentar, ini saya harus, ini kayaknya udah, saya harus ini lagi, scan lagi. Oh ini. Udah bisa. Sudah. Ya, oke, saya akhiri. Ya udah silakan. Oke. Baik, di sini saya presentasikan example 1151. Karena kan rangkaian kan itu kalau sudah paling agak 11 kalau in, Di sini saya menggunakan rumus yang matriks korelasi. Dapat awalnya nilai vektor eigennya itu tidak sama dengan eh, yang di C. nah ini yang standarisasi kan ini kalau dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasi. Namun di sini karena yang digunakan nilai yang berbeda, saya sekalikan dengan suatu bilangan supaya sama. Jadi sebetulnya sama tapi berkelipatan. Misalkan yang di sini C1 itu 1,530, 0,2108, dan 0,4676. Kalau yang diandang itu, Nah, kalau yang di apa yang didapat dari program itu min 0,71, min 0,27, min 0,63. kalau proses standarisasinya sudah yakin sudah benar belum bahwa Y1 dikurangi rata-ratanya proses. Saya menggunakan rumus yang di sini. Jadi vektor C dan vektor D bisa didapat dari eigenvektor matriks berikut. Yang penting nggak melakukan kayak apa pembuatan yang menyebabkan jadi eigen. Cuman memang untuk eigenvektor itu sendiri kan nggak tunggal. Jadi meskipun yang didapat ini, tapi ternyata kalau dikalikan dengan suatu bilangan, didapatnya seperti yang di kiri. Gitu. Jadi di sini yang kiri saya kalikan dengan bilangan berikut, hasilnya ternyata menjadi sama. Dikalikannya bilangan berapa? Anda dapat ide bilangannya dari mana? Saya kasih saja Pak. 1,5360 yang di kiri, yang nilai seharusnya saya bagi dengan 0,9. Nah ini ininya dapat angka ini dari mana ini? Itu isi yo nggak bisa untuk ini toh angka. Mencari ini nilai K sehingga kalau tak kalikan dengan yang di sini jadinya 1,5360. Jadi kan K berarti hasil bagi dari. Kalau yang ini yang apa yang itu 0,718 itu ngitungnya dari mana ini? Anda? Ini sama dengan yang C3. Enggak maksud saya yang 0,718, 0,94, 0,727 itu dari mana ini? Yang
Ini eigenvektor dari matriks. Nah, karena di sini kan Anda pakai sebagai pembagi 0, dari 1,536 dibagi min itu Supaya yang apa namanya garis kolom ini, kolom yang kedua ini bisa sama dengan 1,5360 ini, jadi harus dikali sama dibagi. ya, saya bagi saja. Terus ntar yang lain dikali sama bilangan ini ternyata hasilnya sama. Nah, kalau yang 1,536 yang dibagi itu tuh sama 4,4704 dibagi nggak, maksudnya kok ada langkah yang itu bagi terus Kali. nggak, coba algoritmanya pakai apa saja, ingin tahu langkah Anda mengerjakan itu loh, algoritmanya perintahnya kan nggak ada di sini, jadi langkah pertama ngapain itu. Jadi dari buku ini kan dikatakan bahwasanya vektor C ini didapat dari eigenvektor matriks R Y inverse sampai sini. Nah itu Anda sudah, Dan saya mencarinya dengan menggunakan belajar, hasilnya saya simpan dengan nama EBC seperti ini, Pak. Nah, tapi di aljabar linear eigenvektor itu tidak tunggal. jadi kalau melihat ini ya petunjuknya kan mencari C dan D-nya itu kan diperoleh bisa langsung dari 1112 sama 1113 S eigenvektor. Itu Anda melakukan itu. Iya. 11 berapa tadi? 11 berapa? 12. Ini sama saja. Nah ini kan. Ya, mencari eigenvektor dari matriks. Nah berarti Anda sudah melakukan ini kan? Ya, hasilnya EPC ini. Eigenvektor yang mengandungkan populasi C. Terus yang 11 13 mana? 12. Untuk dapat yang D. Matriksnya untuk yang vektor D. Ya. Sudah dapat. Sudah dapat. Harusnya seperti ini. Terus setelah itu kan langkah berikutnya di sebenarnya bisa berhenti di sini. Cuman karena yang di buku ini berbeda, jadi harusnya kan langsung harusnya dapat, kalau memang ini kan harusnya dapat sama kan, langsung dapat C-nya kan, sudah kan, dapat C sama D. Tapi hasilnya yang C nggak sama, yaitu ya hasil hasil nggak langsung dulu pakai perintah tadi kan Anda pakai 11 itu dapatnya C-nya kan min 0,718 itu kan. Terus yang D-nya yang bawah kan ini juga beda ya. Makanya ini yang pertama kita cari tahu kan, kayak kasus tadi kan, berbedanya kenapa gitu kan. Kalau kita dirunning lagi hasilnya ya apa beda lagi apa sama kan, ini terus gitu tapi tetap berbeda kan. Nah kalau saya lihat itu ini sudah distandarisasi belum ini ya. Mungkin ini harusnya standarisasi dulu, yang Y-nya itu dikurangi rata-ratanya D itu baru. Mungkin ada belum melakukan standarisasi, masih Y yang asli. Iya, masih Y yang asli enggak? Iya, masih Y data pertama. Nah itu harusnya dikurangi rata-ratanya dulu dibagi standar deviasinya itu nanti standarisasi dulu. Mungkin Anda belum melakukan standarisasi, makanya jadi hasilnya beda itu. Jadi datanya semua tadi dikurangi rata-ratanya, jadi yang Y1 ya dikurangi rata-ratanya Y1, dikurangi standar deviasinya ya S1. Coba Anda lakukan itu dulu. Ini mungkin Anda masih pakai RxY-nya masih yang aslinya ini mesti. Makanya tadi kalau yang nggak standar itu yang namanya masih asli.
Jadi ini kan kalau masih aslinya kan namanya Y. Ini kan. Tapi kalau yang sudah ini Y dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya Y. Nah, coba Anda lakukan itu dulu sebelum melakukan tadi eigenfaktor sama eigenvalnya dulu. Karena kalau saya lihat ini perintah distandardisasi dulu. Jadi masing-masing Y-nya cari rata-ratanya, cari standar deviasinya. Terus yang Y1 dikurangi rata-rata. Nah, setelah itu baru dilakukan. Jadi semua variabelnya diubah ke standarisasi. Caranya saya kan melakukan, jadi cari rata-ratanya masing-masing, cari standar deviasinya, terus setelah itu dikurangkan masing-masing. Nah, baru melakukan 11, 12 sama 11, 13, karena 11, 12, 11, 13 itu masih pakai Y dan X yang aslinya. Padahal di sini diminta semuanya distandarisasi dulu. Nah, maka saya juga tadi yang harus juga melakukan kesalahan mungkin ada langkah yang nggak cermat diperhatikan. Karena tinggal kesalahan cuma satu di lambdanya itu tadi. Karena Anda sudah punya perintah itu tinggal bikin ininya aja. Cari-cari min dan standar deviasinya. Kalau langsung serempak kayaknya harusnya bisa ya. Perintahnya biar nggak satu-satu gitu. Oh ya, ini keterampilan di Python itu bisa Anda manfaatkan kalau Anda ingin kerja jarak jauh ya. Ini ada perusahaan dari Singapura juga nawarkan kayak gitu. Jadi makanya Anda kalau yang senang otak-atik ini jadi bisa kerja nggak harus bisa kerja dari rumah ini. Makanya kenapa saya bilang, jadi kemarin ada yang perusahaannya di Singapura tapi kerjanya dari Bandung dan dari ini salah satunya sekarang yang posisinya di sana yang alumni dari kita. Tapi dia ngerekrutin terus itu mana kita itu. Oke. Ya sebenarnya kalau stamina-nya yang masih muda-muda kan masih bagus. Kalau saya suruh nongkrongin kayak gini terus ya bisa masuk angin ya. Saya tadi mau nyoba kerja programming yang saya tambah kerasa 1 jam 2 jam. Mulai nanti jadi saya terus terang jadi nggak berani masuk ke wilayah. Ini kan kerjanya lebih lama tadi. Tapi kalau sudah ketemu ininya sih biasanya kalau ada trouble kayak gitu kan, nggak kerasa itu berjam-jam itu kayak orang main game, main coding itu. Saya dulu masih pakai MATLAB aja itu, waktu itu sudah hampir sering menyita waktu berjam-jam. Belum nunggu runningnya. Sudah bisa mengubah semua. Nah kalau satu sudah tinggal di ini kan copy. Nanti kemarin masih ngasih kasusnya kebetulan yang forecasting jadi nggak tahu sebenarnya iya nggak ada kalian nyoba yang dari. Sebenarnya yang 11 15 ya itu kalau ininya yang sudah pakai di standarisasi.
sudah distandarisasi. Coba terus gunakan baru ke masuk ke tadi yang persamaan yang 11 12 dan 11 13. Ya, sudah standarisasi padahal. Ya, sudah Anda sudah benar ngambil yang sudah distandarisasi loh, jangan yang aslinya loh. Kalau masih sama ya lucu tuh, mestinya beda tuh. Iya, Bu. Dikasih nama apa yang tadi yang setelah distandarisasi. Kasih nama misalnya Yester gitu kan. Sudah ada Yester satu, Yester mestinya datanya sudah berubah gitu. Tapi RYY-nya sudah YY dengan yang baru apa belum itu? Jadi intinya gini loh, kan Anda sudah mengubah ini ya, Anda. Yang baru ini dikasih nama apa, dan boleh misalkan di sini. Anggap aja dia disebut Yester ya. Ini kan dia aslinya. Ya. Nah, terus Anda masih codingnya diganti apa itu untuk. Karena kalau saya lihat di sini di contoh 1151 tuh the extended set of nine, ini kan, we obtain the following standard coefficient for three canonical variant. Kan standardized, berarti kan sudah di standarisasi itu kan. Maka jadi kan di bawah kan di ini kan dengan ilustrasinya kan U1-nya jadi sudah dikalikan dengan standarisasi juga itu. Kan mau menghitung apa U1 sama U1 ya di situ ya di. Enggak, tapi kalau yang ada tadi dapat sama dengan yang penting gini, bukan dapat hasil angkanya sama, tapi proses menghitungnya itu juga bisa karena kan memang terlanjur pakai yang aslinya kita bisa juga mentransfer jadi standarisasi tapi kemungkinan tapi yang penting ada apa ya kayak gampang aja rumusnya lah kalau kita kerja matematik kan kalau di sini kan kita di apa coba di standarisasi banyak kan dikurangi atau dibagi ya kalau yang di. Ya, oke, nanti coba dicek sekalian saya akan share screen untuk saya lanjutkan dulu. Tapi sambil saya ini kan yang tadi ya, saya yang share screen kan.
Jadi ini ya tadi yang jadi ini kan fokusnya di sini ya. Karena jelas kalau data belum distandarisasi, oh ya kemarin ada yang datang ke acaranya yang departemen itu. Banyak kan anak yang STH-nya S2 juga boleh masuk itu. Itu kan yang dari dosen baru yang dari Jepang kan juga yang salah satunya tapi dia main di masih teori jadi kayak aljabarnya lah. Karena S3-nya di Jepang kan masih, nah itu salah satunya kan juga bagaimana nanti aplikasinya ke yang multivariat ini. Jadi dia salah kan harus pakai normal multivariat di. Nah sebenarnya kalau Anda kemarin ini mungkin bisa sekalian apa, walaupun dia masih bahasanya masih di cenderung. Dari salah satunya kan kalau sudah standarisasi, kalau kerja di multivariat ini kan kita jadi otomatis apa satuan sama ini sudah ini kan. Karena kalau sudah dijadikan dia apa secara kalau kita sudah seperti ini kan apa nilainya dia kalau kita misalkan dirata-ratakan lagi, kita kira rata-ratanya gimana kalau ini? Nanti sudah kan ininya adalah nol, terus standar deviasinya ini, S-nya ini akan satu kan itu. Nah, di standarisasi sebenarnya kita ingin berapa kalau dalam bahasa statistiknya, jadi kalau saya punya variabel random dikurangi ininya dibagi standar deviasinya, maka dia akan nol, variansinya atau yang ininya adalah satu. Nah, fungsi standarisasi adalah dalam rangka kita ingin apa? Yang tadinya harganya mungkin ada yang besar banget, triliunan, ada yang tapi setelah diubah jadi ini, dia akan nilainya akan di sekitar 0 dan variabelnya 1. Jadi keuntungannya kan kita jadi nggak bekerja dengan data yang besar sekali. Nah, di sini pada saat ini kalau kita lihat contribution of variable in the fraction of each order. That if some variable order ada, the coefficient will change. Jadi kadang pada saat tetap kita kan ingin sebenarnya ingin seberapa sih kalau dalam konteks regresi kan kontribusi si X-nya terhadap Y-nya perubahan dari Y-nya. Nah kadang pada saat kita ingin melihat karena kalau asumsi yang dipakai biasanya kan variansi konstan. Nah untuk itulah kadang kalau sudah jadi gini kan jadi konstan nggak, kalau sudah jadi kayak gini kan variansinya sudah di dekat satu. Itu salah satu teknik untuk membuat supaya yang tadinya itu di. Karena kalau sudah jadi kayak gini semua variabel dibuat ini semua antara sekitar 0 sama 1. Jadi semua variabel yang sudah dirubah jadi apa tadi disebut sebagai set, dan kalau kita set adalah y min y dibagi sigma y nya, maka ini akan ekspektasi set mesti adalah 0, variansi set adalah 1. Nah inilah yang menyebabkan jadi apa ada dalam variansinya adalah kadang ada orang membawa ke situ di sana di hasil. Nah ini kan nanti untuk yang jadi U1 itu untuk yang apa? Kayak regresinya atau ininya prinsipal komponen dari yang sudah distandarisasi itu. U1 untuk yang X-nya. Oke, sekarang saya akan ini kan dulu untuk yang nah, jadi prinsipal komponen nanti salah satunya juga kita arahnya gitu untuk reduksi dimensi dan ini nanti pakai gunakan juga apa? Nanti faktornya kita. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin di kata awalnya, in principal component analysis, we seek to maximize the variance of linear combination of the variable.
Jadi kan kita akan bikin kombinasi, nanti di sini akan bikin kombinasi linear dari variabel yang ada. Nanti dikasih contohnya, for example, apa? Want to rank student on the basis of their score on assessment test in English, mathematics, reading, and so on. Jadi semua pelajarannya. An average score would provide a single scale on which to compare the student. But in unusual way, we can spread the student out further on the scale and obtain a better ranking. Jadi kadang kita kan kalau melihat dia, kayak contohnya IPK Anda lah. IPK Anda kan sudah hasil dari apa? Kombinasi linear dari apa? Nilai-nilai mata kuliah yang ada. Cuma dibuat bobotnya sama kan? Karena berdasar SKS-nya. Ngitung IPK gimana nih IPK? IPK diperoleh dari apa? Anda punya nilai 3 SKS, nilainya A, kali 4 kali 4, terus 3 SKS lagi, nilainya B, kan 3. 3 SKS, berarti bobotnya kalau kita tulis seperti ini adalah 1/3 kali 4 ditambah 1/3 kali 3 ditambah 1/3 kali 2. Nah inilah yang dikatakan sekarang yang orang sering pada protes. Kalau dulu masih ada 4, 3, 2. Sekarang 3, 3, 3. Coba misalkan ini, saya ganti, saya dapat A dari yang SKS-nya 4. Saya dapat B dari yang SKS-nya 3. Saya dapat C dari yang SKS-nya 2. Berarti sudah beda nggak IPK-nya? Maka dulu itu orang IPK-nya tinggi biasanya harus lolos dari yang SKS-nya 4 tapi A. Tapi kalau ada di SKS-nya 2, apalagi SKS-nya 1, SKS 1 apa dulu itu? Praktikum. Jadi dia praktikumnya bagus, dapat A. Tapi teorinya dapat D, itu pada yang dapat C. Padahal teorinya 3 SKS, ininya 1. Jadi akhirnya dapatnya masih enggak. Nah, itu merugikan orang-orang yang prakteknya bagus. Itu praktis. Nah, ini sampai sekarang akhirnya malah disatukan. Jadi kuliah dengan ininya. Nah, inilah. Kalau di sini bobotnya berarti beda kan ini. Bukan bagi 10, berarti ini apa? 4, sorry berapa? Oh 9, atau ditambah sama 9. 4 atau 9 kali 4, misalnya ini 4 kali 4 ditambah 3/9 ya, 3/9 kali 3 plus 2/9 kali 2. Kalau sini kan sama-sama 3/9, 3/9, 3/9. Nah ini adalah bobotnya kan beda untuk memberi kontribusi di maka IPK jadi sekarang sudah nggak mencerminkan dari yang kadang biasanya dulu 4 SKS itu yang kuliah yang berat-berat. Untuk belajar itu butuh seminggu 2 kali, 2 jam, 2 jam. Tapi yang mudah itu belajar seminggu sekali aja cukup 2 jam. Praktikum malah sebenarnya kerjanya 2 jam, dianggap cukup 1 SKS 1 jam, tapi kerjanya 2 jam. Tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi dihapus itu, padahal itu mengefek apa terhadap jadi ininya kan. Jadi sekarang melihat IPK ini nggak akan memperlihatkan dari, seingat saya dulu awalnya juga kayaknya juga gitu ya. Yang dari hasil yang dari sini ya S1-nya. Anda masih ketemu mata kuliah 4 SKS? Sudah nggak ada. Zaman saya masih 4 S ada. 1, saya ketemu masih mata kuliah ada yang 1, 2, 3, 4. 1 itu praktikum. Yang lainnya, ada yang masih ingat S1-nya ada yang mata kuliah 4 SKS?
Ada. Apa itu di geometri dikasih 4 SKS? Ada di mana kan? S1? Uni lah masih geometri dianggap seminggu berarti 2 kali kan 2 jam gitu kuliahnya kan biasanya kalau yang 4 SKS 4 jam tapi kuliahnya apa beneran kuat gitu 4 jam bulan nanti diskon apa oh 4 KS langsung 1 jam gitu. Mana? Iya kan di rumah pada 3 saya juga nggak tahu tapi yang di sini hampir kayaknya sudah nggak ada lagi dulu karena memberatkan sudah 4 SKS dapat D ya terus yang malah yang ini dapat jadi akhirnya nilainya kayak banyak A-nya tapi dari praktikum yang 1 SKS terus yang D-nya dari yang apa tadi nah, itulah jadi terus nggak tahu saya dasar padahal sebenarnya dari konteks dalam ini kita akan mereduksi suatu ini di ini dan nanti ini ada aspek geometrisnya aljabarnya jadi ini tentang prinsipal komponen ini geometric approach ini nah yang Anda masih dapat geometri ya. Jadi mentransformasi apa? Y jadi Z. Gunakan apa ini? Matrik ortogonal. Kalau matrik ortogonal berarti apa? A aksen kali A-nya sama dengan I atau sama saja apa? A aksen sama dengan apa? A inverse-nya. Jadi awalnya saya apa kalau kita Z aksen kali Z ya dia akan kembali sama dengan apa? Y aksen Y. Jadi secara data hasil nilainya sama gitu. Walaupun masih di Y sama tapi pada saat kenapa? Kalau kita terjadi regresi kan kadang kita ketemu apa? Yang X transpose X itu kan mau dicari inverse-nya kan untuk kepentingan ini. Ini kan yang namanya beta topi itu bisa. Nah ini kan jadi kita transpose X-nya setelah saya ubah ke Z juga dia masih secara ininya sama tapi yang Z sekarang itu adalah transformasi ortogonal sering disebut ini. Nah terus juga otomatis variansinya kan. Jadi yang kita akan ya kita punya Z A ya maka kita akan punya apa SZ adalah A SA aksen ya. Nah ini kata istilah normal. Jadi A aksen kali A sama dengan 1. Ini normal di statistik padahal sering maunya distribusi normal kan. Jadi sebenarnya di sini apakah kata normal pas ini untuk membicarakan yang kita ingin tangkos ini? Sebenarnya untuk mengarah ke apa? Biar A aksen A-nya itu sama dengan adalah 1. Sebenarnya lebih tepat kayak tadi yang kita membuat variasi ini kan sebenarnya 1 kan standarisasi. Nah, tapi kadang ada orang menggunakan kata normal, menormalkan sering. Melakukan ini katanya dinormalkan. Memang si Z ini, kalau D-nya nggak normal pun, kalau N-nya besar, itu akan jadi normal. Itu yang namanya central limit theorem, itu membawa dari ini jadi, yang nggak mau jadi normal. Maka ada orang anggap kalau dengan Z itu, mesti apa? Normal. Gitu. Padahal Z sebenarnya lebih namanya standarisasi. Makanya kalau sudah jadi normal namanya normal standar. Tapi sebenarnya nggak ada jaminan jadi normal kalau masih N-nya tinggi. Gitu ya. Pada saat sudah N-nya besar, memang iya. Si Zn ini kalau N-nya besar akan menuju ke normal. Makanya namanya normal standar. Jadi nanti kita akan dapat si Zn itu akan menuju Z ini untuk N juta hingga dan ini normal standar. Nah ini yang menyebabkan jadi sering orang ngeklaim
dengan istilah normal. Kenapa minnya 0 varian 1? Di sini juga kita akan dapat nilai yang satu ini. Nah, ini yang diindikan sebagai, jadi dinormalkan. Nah, sekarang kembali ke di sini, jadi kita akan memiliki apa? Z1, A1 aksen Y, Z2, jadi kan masing-masing bisa dapat sebanyak, kalau kita mempunyai apa, Y-nya P, ya bisa kita punya Z-nya sampai P cara ini. Nah, sekarang kalau apa istilah kalau di aljabar matrik apa? Matrik full range. Itu artinya apa? Matrik yang kalau dikatakan sebagai full range itu, masih ingat istilah itu? Apa di BASM itu? Kalau matrik ada istilah full range, non full range itu. Misal full rank katakan kan berarti nanti kolom-kolomnya dependent R apa dependent Apa range-nya sama dengan berapa? misalkan sama dengan R nanti minimum Misalnya saya punya matriks n kali apa? N kali n. kalau persegi nanti lebih gitu lebih khusus. Jadi kalau full rank nanti seperti itu. Yang jadi punya invest kan, yang full rank itu kan, kalau pada saat sudah yang. Nah, nah sekarang kalau eigen value, kalau saya mempunyai dari matriks yang ini kan matriksnya ini kan matriks apa? Apa namanya kalau yang kolom sama baris sama? Nah, matriks simetri. Jadi ininya kan di sini kan ininya sama ordernya kan. Kalau yang di karena tadi kan kita punya banyak ininya juga nanti kita akan punya sebanyak. Nah, sekarang jadi kita mempunyai eigenvalue dari suatu matriks. Kalau yang tadi saya kembali yang misalnya matriks apa, simetri tadi, kalau misalnya n kali n, kalau dia full rank, maka eigenvalue-nya ada ininya enggak kaitannya dengan eigenvalue-nya istilah kalau untuk ininya ya di Informasinya dapatnya eigennya nggak ada yang mau gitu. ya kan jadi punya nilai semua ini, jadi kalau ada 0 artinya kan berarti dia Nggak jadi nggak full rank kan, karena itu kaitannya kan dengan ke invest tadi kan jadinya kan. Tapi kalau lama-lama lambdanya mendekati 0, ada yang kecil sekali lah, mungkin nggak 0 tapi masih kecil sekali. Nah, makanya nanti di sini kita akan melihat mungkin pada kasus tertentu lambdanya dia sudah kecil. Maka kadang dikatakan di pada saat ininya kita nanti tidak akan ngambil semua setnya, tapi principal komponen dari kita seolah mencari apa ya. Mungkin kita tadinya punya variabel y-nya sebanyak p, pada saat z-nya bisa kurang dari p. Karena apa? Berdasar nilai jadwalnya lama-lama sudah terlalu sudah dikatakan sebagai tidak signifikan. Nah, jadi akhirnya secara motivasi di sini adalah kita ingin ini kan kalau ini yang istilah trace. Kalau trace adalah jadi diagonal apa? Dia jumlahan dari apa? Lambdanya. Trace dari ini S-nya adalah matrik varian kovarian. Jadi S-nya itu. Oke, ini jadi untuk sebagai ilustrasi misalnya kalau ini kebetulan sama-sama lambdanya masih besar ya, kalau adalah di eigen. Nah, ini kalau tadi yang di secara geometrinya ya. Tadinya Y1, Y2 seperti ini. Dia bentuknya apa?
Tapi setelah jadi Z, dia apa? Kalau saling ortogonal, apa namanya? Kalau secara geometris apa kayak saling sudah tegak. Terus ini aja. Tadinya berupa apa? Kan itu kalau sudah jadi sumbunya sudah berubah itu. Nah, ini yang tadi secara geometris, makanya kayak transformasi apa namanya? Tadinya tentunya bisa jadi dia adalah ini, makanya tafsir geometrinya tadi kayak seperti transformasi. Ini kok bisa lupa. Ada yang bawa tas, tapi yang tipe apa namanya? Nah, istilahnya. Oh, saya nggak kota, nggak saya bawa. Yang apa? Yang tipe gepeng apa itu? Namanya apa istilahnya kemarin itu kalau yang gepeng kecil itu kayak untuk ke HP itu. Apa? Iya, nggak ini yang ini yang habis yang ini, yang laptopnya. Tapi yang tipe kecil itu loh, yang tipe kecil apa kayak ya saya punya banget tas yang HP, tapi kadang ternyata nggak kuat ininya ya. Apa? Karena ini ya kecil kayak gini, ya memang bisa pakai ini, tapi kayaknya kadang nggak maksimal. Coba tak coba pakai ini. Yang kecil kayak gini gepeng. Ya ini bisa, nggak tahu bisa kadang apa ininya karena nggak besar karena ini cuma untuk HP ya. Kalau dengan laptopnya sama, nah ini ya kayaknya bisa, tapi ya muka-muka kuat itu. Nah, itu kadang-kadang nggak kuat itu. Karena ininya kecil kan. Tapi yang untuk laptop, tapi yang gepeng kayak gini maksud saya itu loh. Ada yang enggak. Beda ya, laptopnya nggak ada yang ininya kecil. Kan ada yang bundel gitu. Ada yang apa? Yang tipis kayak gini. Bundel kan, yang bundel itu kan. Yang gepeng kayak gini. Tapi kalau ini saya masuk ke sini, kok dia nggak kuat gitu. Cuman eh, tetap dijatakan nggak kuat gitu. Saya kemudian ketinggalan. Jadi apa nanti ini mati ya tinggal pakai yang ini aja. Saya screen aja nggak bisa. Tadi geometriknya sekarang aljabarnya. Nah ini contohnya yang di. Nah ini kan lama-lama apa? Tadinya eigenvalue-nya besar 3, lalu mendekati. Bisa nggak sampai 0? Ya Anda harus nyoba yang apa kalau sampai 0 tadi berarti matriknya namanya nggak full rank ya kalau ada yang lambdanya 0 kan. Jadi ini kan untuk menyatakan matrik apa CS-nya. Nah nanti di statistik itu ngelihat jadi nanti proporsinya. Jadi akhirnya misalnya kita ngambil cuma sampai 81,8%, maka berarti cuma ngambil 2. Nah inilah jadi akhirnya tadinya saya memiliki variabel berapa? Sebanyak 6, tinggal jadi 2. Nah ini yang dalam konteks prinsipal komponen untuk kepentingan reduksi dimensi. Contohnya apa? Saya sering untuk pakai apa? Yang bikin BMI sama dengan apa? B per T kuadrat. Tadinya 2 variabel jadi 1. Malah IPK sebenarnya tadi apa? Nilai Anda mungkin punya 10 mata kuliah, tapi jadi 1 yang namanya IPK. Rata-rata di statistik juga sebenarnya kan lebih banyak tiba jadi hanya. Nah ini dari kita mempunyai berapa? 6, sekarang jadi 2. Tapi karena tadi hanya bisa menginikan 81,8%. Kalau ingin 100%, ya ambil semua. Tapi apa kita lihat sampai
misalnya ambil 2 segini, ambil 3 aja sudah 90,1%. Ambil 4 sudah 95, ambil 5 98. Artinya dengan membuang yang makin kecil nilai ininya. Makanya prinsip kompas sering dipakai untuk konteks reduksi dimensi. Nah, saya nggak tahu yang waktu yang menemukan ini, kalau saya lihat di sejarahnya, dia pakai apa? Padahal kalau kita lihat ini, saya renungkan ini, sama dengan apa? Len B min 2 len T. Sebenarnya kayak mirip kerjaan dari 2 dimensi direduksi jadi 1 dimensi kan. Nah, ini kita sebut sebagai kayak Z-nya, ini apa? Y1, ini Y2-nya. Nah, mungkin Anda boleh nyoba apa berat badan. Sekarang mungkin bisa eksperimen di yang sini aja. Berarti apa? Data berat badan Anda dilengkap, tinggi badannya dalam satuan apa ini berarti meter ya. 1, berapa meter kan ini? Iya kan? Terus juga dilengkap, Anda bikinlah ini ya. Sekarang bisa nggak melakukan ini prinsipal komponen? Nanti saling memasukkan datanya cuma apa? Misalnya data orang pertama, misalnya saya aja. Berarti saya harus ngitungnya apa? Berat badannya tetap satuannya tetap dalam kilo kan, tapi tinggi badannya adalah meter kan. Berarti ini adalah berapa? Kalau saya 8 sama T-nya 1,65. Anda bisa tuliskan yang kedua ini. Nah, bisa dipraktekkan untuk ini. Nanti kira-kira sama nggak dengan bobot di sininya nanti? Bisa nggak langsung praktekkan mungkin yang karena di sini hanya menghitung apa? Eigen value-nya sama ininya dari materi. Coba dari 5 kan nanti coba ini. Ya, skor berapa ini?